Ini kita bacain pertanyaan dulu yang ada di sini ya Bang. Bang Wendy mau nanya, dalam ilmu Law of Attraction ada istilah scripting. Bagaimana menurut Bang Wendy scripting yang bagaimana, yang powerful, dan mengenai grounding bagaimana menurut Bang Wendy? Scripting, berarti kita membuat skrip, membuat tulisan. Ya, membuat tulisan, skrip. Kalau kamu belum pandai mengolah rasa kamu belum pandai mengolah pikiran kamu, ya kamu boleh pakai tulisan. Kamu belum pandai mengolah kosakata kamu, boleh kamu skrip. Skrip itu artinya ditulis. Kayak bikin kisah cerita kalau di film. Nah ini kamu skrip buat bagaimana mengafirmasi kalimat. Silakan aja, sah-sah aja. Tapi yang sesungguhnya sebenarnya adalah kunci dari ini semua rasa di hatimu. Segampang itu sebenarnya ya. Kalau kita mau bikin gampang, titik tujuhnya yang dalamnya ya. Dalamnya, karena kalau dalamnya kita ubah, otomatis luarnya akan berubah. Tapi kalau kita cuma ngebersihin pintu jendela, dalamnya nggak dibersihin, ruangan rumah kita, hati kita, nggak akan benar. Ruangan hati itu ruang. Rumah itu hati kita nih. Rumah kita yang sesungguhnya ini nih. Yang Allah berikan. Tubuh kita, badan kita. Tubuh kita. Jadi scripting itu untuk ngebantu bikin kalimat. Yang kagak biasa bikin kalimat, bikin aku makin sehat, makin kaya raya, ilmu, harta, hatiku makin bahagia. Terima kasih ya semesta, nih kalau bahasa umum. Terima kasih ya Allah kalau bahasa Islam. Ya, untuk kehidupan yang apa ya, tulisin dah tuh. Supaya kamu terulang-ulang skrip itu, terus kamu ulang-ulang. Karena sifat bawah sadar, kalau mau masuk ke dalam alam bawah sadar, sifatnya adalah repetisi, pengulangan. Makanya diulang-ulang. Maka sesuatu pun di dunia ini kalau kita ulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Nah skrip itu dimaksudkan supaya menjadi kebiasaan. Sehingga tanpa kita baca pun kita udah tahu hati kita udah berbicara. Pernah nggak ngedengerin suara hati? Iya. Pernah kan? Beda suara hati sama suara kepala, beda. Beda. Suara kepala tuh banyak negatif. Self talk di dalam diri kita ini sebenarnya rame banget. Nah makanya orang yang beruntung ya, orang yang bisa mengenal diri dan bisa menguasai di dalam dirinya. Di luarnya pasti akan benar. Semua masalah kita tuh bukan di luar. Masalah keluarga, masalah uang, masalah kerjaan, bisnis, bukan itu yang bermasalah. Yang bermasalah adalah di dalam diri kita. Maka siapapun yang mengenal diri akan mengenal nikmatnya kehidupan. Siapapun yang mengenal diri, hadis kutsinya akan mengenal itu Allah, betul banget. Jadi apa satu lagi selain scripting? Grounding itu artinya ground, bahasa Inggris. Mengeluarkan energi negatif. Ground itu tanah. Ya ada dua sebenarnya mengeluarkan energi negatif kita. Satu grounding, satu skying. Saya sebutnya cleansing. Cleansing itu ke sky, bahasanya berat. Karena di sini bukan sky. Alam semesta apa? Sky. Ke langit. Ya satunya lagi ke tanah. Mengeluarkan energi negatif. Itu perlu, tiap hari kita perlu grounding atau skying. Untuk mengeluarkan energi negatif. Energi negatif. Ya. Caranya gimana? Jangan di sini, harus praktek. Ya, nanti ya, nanti. Di sesi yang berbeda. Ya. Oke. Nisrina nanya Bang, Master kalau kita punya orang tua yang seperti itu, yang tadi tuh suka marah-marah, netting dan lain-lain sebagai anak, kita harusnya gimana? Jadi suka marah, ngedoain yang jelek-jelek itu kali ya, tanpa disadari sama si ibunya ya. Ya, paham. Sekarang gini, makanya Anda nih yang sekarang udah jadi emak-emak, jadi ibu-ibu ya. Sadar diri dulu. Jadilah manusia yang asik kalau bahasanya. Orang yang suka ngegas, suka marah-marah, kira-kira asik gak kita dekat dia? Kalau kita nggak mau orang-orang marah, orang-orang gampang ngegas sama kita, maka kita jadikan diri kita untuk tidak seperti itu. Bahkan orang-orang yang ngeselin sekalipun sebenarnya dia memotivasi kita kok. Bisa jadi sumber motivasi. Supaya apa Van? Supaya kita nggak jadi kayak dia. Supaya kita nggak jadi kayak dia. Nah nyokap, ibu yang masih begitu. Gini, yang bisa mengubah diri si ibu siapa? Kita atau si ibu itu sendiri? Ibunya sendiri. Hanya dirimu sendiri yang bisa mengubah dirimu. Hanya si ibu itu. Maka tugas kita adalah tetap baik. Tetap mendoakan ibu kita. Nggak usah terpengaruh. Dan ingat, kehidupan kamu sebenarnya sudah diberikan sama Allah, katanya sudah tertulis ya. Kalau bahasa lain adalah karmamu. Jangan alergi tentang kosakata karma. Wah bukan Islam loh. Itu hanya kosakata, istilah.
Sama seperti orang nyebutnya Tuhan, nyebutnya Allah, ada yang sebutnya Allah. Itu kan yang membedakan manusia. Tuhannya mah sama, zat yang sama. Lalu nggak boleh ngomong selain Allah, harus Allah kan, tidak Tuhan selain Allah. Nah itu yang maknanya terlalu sempit. Zaman Nabi Musa sebutan Allah adalah Yahweh bahasanya. Zaman Nabi Isa Roh Kudus. Ada yang disebut Sang Hyang Widi, Sang Hyang Kersa. Leluhur kita nyebutnya Sang Hyang Taya dulu, beratus ribu tahun lalu. Lah kita nyebutnya Allah, sama zatnya. Jadi jangan pada ribut. Soal karma aja ribut, alergi. Karma itu hukum sebab akibat. Kenapa kita mendapatkan yang kayak sekarang? Karena kita yang menyebabkan. Jadi jangan nyalahin Allah. Akibat kita. Punya orang tua yang begitu, ini adalah akibat kita. Kita membayar karma kita di kehidupan lalu. Kita berarti dikasih sama Allah. Saya tanya nih, setiap kejadian yang ada, termasuk Nirina tadi, setiap kejadian apapun, Nisrina ya, setiap kejadian ada kehadiran Allah nggak di situ? Ada, bener, yakin. Setiap kejadian apapun pasti ada kehadiran Allah. Pasti Allah punya maksud yang baik. Kitanya aja yang sotoy, suka bikin nggak baik. Berarti kan kita yang sotoy. Kalau sepakat, berarti yang tadi di kasusnya Nisrina punya orang tua yang nggak asik gitu ya, suka marah-marah. Ada kehadiran Allah nggak di situ? Ada. Ada. Apa hikmah yang kamu bisa ambil? Minimal supaya gua nggak jadi kayak iya. Nanti kalau udah jadi ibu ya. Iya. Nanti kalau udah jadi ibu jangan begitu, jangan gampang ngegas. Maka mulai dari sekarang perbaiki akhlak kita, perilaku kita. Orang tua kita doakan. Yang maha membolak-balikan hati siapa? Allah. Balik lagi Allah. Maka tugas kita adalah ngebenahin diri kita. Nggak usah usil sama orang, ngebenahin orang, nasehatin orang. Nggak usah, benahin aja diri kita. Jangan sok-sokan, kita aja masih belum bener. Makanya benahi diri kita supaya kita jadi orang yang asik, orang yang sadar diri, tahu diri. Kalau kitanya benah, kita nggak akan lagi terganggu sama orang. Nah di masjid ada anak kecil lari-lari. Woi Tong jangan berisik lu. Dalamnya belum benah. Karena pada saat kita sholat kalau dalam kita udah benah, sunyi di dalam, nggak rame lagi. Kita nggak lagi terganggu.